Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlina Yobisa Kristianti dengan NIM 211231078 dari kelas 1C Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan teologi dalam metodologi studi Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teologi membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam dan perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Teologi dalam Islam disebut juga sebagai ilmu al-tauhid. Kata tauhid ini mengandung arti satu atau esa, dan keesaan pada pandangan Islam disebut sebagai agama monoteisme, di mana merupakan sifat terpenting di antara segala sifat dari Tuhan. Dalam Islam terdapat lebih dari satu aliran teologi. Ada aliran teologi yang bersifat liberal, ada yang bersifat tradisional, dan ada pula yang mempunyai sifat antara liberal dan tradisional. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ada pada masanya, sehingga membentuk pola pikir yang berbeda mengenai ilmu tauhid antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam perkembangan teologi Islam di dunia Islam dibagi dalam 3 periode atau zaman, yang mana dalam setiap zaman teologi Islam tersebut memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara hasil pemikiran teologis zaman yang satu dengan zaman yang lainnya. Zaman tersebut antara lain adalah 1. Zaman klasik, 2. Zaman pertengahan, dan yang ketiga adalah zaman modern. Ulama pada zaman klasik ini cenderung memakai metode berpikir rasional, ilmiah, dan filosofis. Sikap umat Islam zaman itu adalah dinamis. Orientasi dunia mereka tidak dikalahkan oleh akhirat. Keduanya berjalan secara seimbang. Tidak mengherankan kalau pada zaman klasik itu soal dunia dan akhirat sama-sama dipentingkan, dan produktivitas umat dalam berbagai bidang meningkat pesat. Sehingga dalam sejarah Islam pada masa klasik tersebut disebut sebagai masa keemasan dalam perkembangan keilmuan Islam, khususnya di bidang teologi. Berbeda dengan zaman klasik yang disebut sebagai masa keemasan, lain halnya pada zaman pertengahan ini, di mana dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Begitu pula dengan pemikiran teologi Islam. Teologi sunatullah dengan pemikiran rasional, filosofis, dan ilmiah itu hilang dari Islam dan diganti oleh teologi kehendak mutlak Tuhan yang besar pengaruhnya pada umat Islam di dunia. Setelah dunia keilmuan Islam mandek dan stagnan, tibalah abad ke-19, di mana orang Eropa yang dahulu mundur dan sekarang telah maju itu datang ke dunia Islam. Dunia Islam terkejut dan tidak menyangka bahwa Eropa yang telah mereka kalahkan pada zaman klasik dahulu, pada zaman modern menguasai mereka. Kerajaan Turki Utsmani sebagai negara adikuasa pada zaman pertengahan mulai mengalami kekalahan-kekalahan dalam peperangannya di Eropa. Napoleon Bonaparte dalam masa 3 minggu dapat menguasai seluruh Mesir pada tahun 1798 Masehi. Dunia Islam terjaga dari tidurnya yang nyenyak dan muncul kesadaran bahwa mereka telah mundur dan jauh ditinggalkan Eropa. Muncullah kemudian ulama dan pemikir-pemikir Islam dengan ide-ide yang bertujuan memajukan dunia Islam dan mengejar ketertinggalan dari Barat sampai sekarang. Sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dan bahkan ada kesalahan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.